お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Pada chapter sebelumnya, kita telah diceritakan dengan kejadian yang terjadi di dalam kediaman keluarga bangsawan Tsunayashiro, di mana saat itu Tokinada telah berhasil membantai seluruh anggota keluarga utama dan membuat skenario yang menjadikannya sebagai seorang pahlawan. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Chapter kali ini dimulai setelah beberapa hari sejak peristiwa Tokinada membantai seluruh anggota utama Tsunayashiro, di mana saat itu di barak divisi 9 diperlihatkan Suhei Hisagi tengah bersiap-siap melakukan pekerjaannya. Perlu diketahui bahwa saat ini Hisagi memiliki dua jabatan penting. Yang pertama adalah sebagai wakil kapten divisi 9 dan yang kedua sebagai kepala direksi Seirete Communication. Yang mana Seirete Communication atau lebih dikenal dengan Seicom ini merupakan majalah publik yang berada di bawah pengelolaan divisi 9. Sebelumnya, jabatan ini dipegang oleh Tosen yang dahulu kala sangat berpengaruh terhadap kemajuan Seicom. Saat menjabat, Tosen selalu memberikan inovasi dengan cara mengikuti teknologi modern seperti percetakan yang ada di dunia manusia. Dan sekarang setelah kepergian Tosen, Hisagi sebagai wakil kapten akhirnya diberikan tanggung jawab atas peran Tosen tersebut. Karena kaptennya saat ini yaitu Moguruma Kensei sama sekali tidak memiliki minat terhadap dunia jurnalistik. Apalagi saat ini Kensei belum terlalu fit setelah sebelumnya mengalami zombifikasi. Dan kini setelah peperangan berakhir, Seicom pun perlahan mulai kembali menerbitkan berbagai macam tulisan yang disebarkan ke berbagai tempat di Seirete. Dan karena begitu banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan peperangan melawan Quincy sebelumnya, akhirnya Hisagi memutuskan untuk membuat artikel khusus yang membahas tentang rincian perang. Dan dengan keputusannya itu, saat ini Hisagi pun tengah berangkat menuju kediaman Kukaku Shiba, yang mana dirinya sangat tertarik pada sudut pandang dari Kukaku yang terkenal cukup dekat dengan para divisi 0. Kemudian setelah sampai di kediaman Kukaku Shiba, Hisagi pun menjelaskan maksud kedatangannya. Namun Kukaku yang tidak terlalu terlibat dalam peperangan hanya menyampaikan informasi tentang dirinya yang hanya memberangkatkan divisi 0 dan juga Ichigo ke istana Soul King. Selebihnya dirinya tidak mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Menurut Kukaku, jika ingin mengetahui info lebih jelas, Hisagi bisa mewawancarai adiknya yaitu Ganju yang pada saat peperangan dia ikut bersama Ichigo ke istana. Mendengar hal itu, Hisagi pun nampak sedikit kecewa. Namun meski begitu, Hisagi tetap menaruh rasa hormat kepada Kukaku Shiba yang ada di hadapannya. Karena dirinya tahu bahwa keluarga Shiba yang dikenal sangat jauh dari kata mewah ini dulunya merupakan salah satu dari 5 bangsawan agung seperti Kuchiki dan Shihoin. Terlepas sekarang ini keluarga Shiba bukan siapa-siapa lagi karena telah digulingkan dari status bangsawan, tapi setidaknya keluarga ini pernah menghasilkan sejumlah shinigami sekelas kapten. Kemudian setelah dirasa cukup mewawancarai Kukaku, Hisagi pun berpamitan pada Kukaku dan pergi keluar menuju kendaraannya yang dia parkir di pinggir jalan. Namun tanpa diduga-duga, di sana dia bertemu dengan kelompok pengguna kekuatan Fullbring yang diantaranya adalah Ginjo, Tsukishima dan juga Kiriko. Melihat munculnya mereka di sana, lantas membuat Hisagi terkejut. Seketika dia pun teringat akan sosok Ginjo yang mana dulunya merupakan seorang shinigami pengganti pertama, yang akhirnya diasingkan karena dianggap telah membantai para shinigami. Dan sejauh yang Hisagi tahu, saat peristiwa yang melibatkan Kurosaki Ichigo tempo dulu, Ginjo dan kawan-kawannya ini telah tewas akibat pertarungan dan akhirnya dimakamkan di dunia manusia. Dari sini akhirnya kita pun tahu bahwa ternyata Ginjo dan kawan-kawannya yang saat ini muncul di Soul Society rupanya telah menjadi roh akibat telah terbunuh dan dimakamkan di dunia manusia. Karena bagaimanapun Ginjo dan kawan-kawannya juga merupakan manusia yang jika mati maka jiwanya akan kembali ke Soul Society. Dan dengan ini juga, tanda tanya tentang mengapa Ginjo bisa muncul kembali pada peperangan sebelumnya akhirnya terjawab. Sementara itu, Hisagi yang tengah dilanda kepanikan, saat ini dengan semua pengetahuannya terhadap sosok Ginjo, Hisagi pun lantas menjadi waspada. Dia tidak ingin lengah terhadap Ginjo yang dulunya merupakan seorang kriminal. Malahan di saat pembicaraan Hisagi dan Ginjo mulai berlangsung, Hisagi langsung menuduh Ginjo akan melakukan kejahatan di sana.
Bahkan tak hanya itu saja, seiring dengan berjalannya percakapan di antara mereka berdua, Hisagi juga sedikit menyinggung masa lalu Ginjo yang pernah membantai para Shinigami dan juga mengkhianati Ukitake. Mendengar hal itu, Ginjo pun merasa kesal. Dirinya mulai terpancing emosi karena tidak terima dengan tuduhan yang dilayangkan oleh Hisagi, yang mana menurutnya terlalu sok tahu akan cerita masa lalunya. Dan akibat dari hal itu, Ginjo pun mulai bersiap mengeluarkan reatsunya seakan ingin memulai bentrokan. Akan tetapi sebelum bentrokan itu terjadi, tiba-tiba saja dari arah samping datanglah Ganju yang saat itu muncul dengan menggunakan seekor babi hutan. Di sana Ganju yang tahu dengan situasi yang sudah cukup memanas itu langsung melerai keributan antara Hisagi dan Ginjo. Seakan ingin memberi pengertian kepada Hisagi, Ganju pun menjelaskan bahwa Ginjo dan kelompoknya saat ini hanya sedang menumpang di kediaman mereka dan tidak berniat melakukan kejahatan apapun. Seolah ingin membuat mereka benar-benar berdamai, Ganju kemudian menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam rumahnya guna menghilangkan rasa dendam. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di markas Divisi 1. Saat itu Kyoraku tengah meluapkan kecemasannya di hadapan dua wakil kapten yaitu Nanao dan juga Okikiba. Di sana Kyoraku mengungkapkan bahwa dirinya baru saja menerima berita resmi dan surat permintaan dari Sentral 46, yang mana hal itu terkait insiden pembantaian yang saat ini terjadi di dalam keluarga Tsunayashiro. Dan orang yang telah mengantarkan surat resmi dari Sentral 46 itu adalah Nayura Amakado. Diketahui bahwa Nayura ini merupakan salah satu sosok muda yang berpengaruh dalam Sentral 46, yang mana dikatakan berkat perjuangan Nayura serta Kyoraku selama ini, Sentral 46 menjadi lebih berkembang dan perlahan mulai meninggalkan sistem lamanya yang senang memprioritaskan para bangsawan. Dan saat ini, akibat dari adanya insiden yang melibatkan para bangsawan, Kyoraku pun khawatir kalau nantinya masalah ini akan menggoyahkan Sentral 46 dan malah mengubahnya kembali ke sistem yang lama. Setelah mengungkapkan kekhawatirannya itu, Kyoraku pun langsung memerintahkan Nanao untuk segera memanggil Divisi 9 ke hadapannya. Kembali lagi ke kediaman Kukaku Shiba, tepatnya di ruang tamu bawah tanah. Saat itu Ganju, Kukaku, Hisagi, Ginjo dan beberapa rekannya tengah berkumpul di sana. Alih-alih ingin mendamaikan Hisagi dan Ginjo dengan minum sake bersama, Ganju malah asik bercerita sendiri karena mabuk. Di sana dia menceritakan tentang perjalanannya di Istana Soul King. Dia merasa sangat kesal karena pada saat dirinya berusaha mati-matian mengalahkan pasukan patung raksasa untuk membuat jalan pulang bagi Ichigo, ternyata Ichigo malah pulang melewati portal Yuhava. Terlebih, Ganju juga iri kepada Ginjo dan Sugishima yang tiba-tiba saja telah sampai di Istana Soul King hanya dengan memanfaatkan kekuatan milik Yukio dan Riruka. Sedikit menginformasikan bahwa Yukio dan Riruka ini juga merupakan seorang Fullbringer yang tergabung dalam kelompok Execution. Namun berbeda dengan Ginjo dan yang lain, mereka berdua masih hidup di dunia manusia. Dan itulah alasan mengapa saat ini mereka berdua tidak ada di Soul Society bersama Ginjo. Selain itu, kembali pada apa yang menjadi tanda tanya besar bagi Hisagi. Saat ini dirinya tengah penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi antara Ginjo dan juga Ukitake. Dan mengapa Ginjo sampai mengkhianati Ukitake bahkan sampai membantai beberapa Shinigami. Di sisi lain, Ginjo yang melihat rasa penasaran tinggi dari Hisagi lantas mengungkapkan kebenaran dari sudut pandangnya. Dalam keadaan yang setengah mabuk, Ginjo bercerita bahwa pada masa lalu, sebagai orang yang memiliki kekuatan Fullbring, dirinya dipercaya sebagai Shinigami pengganti dan diberikan lencana Shinigami oleh Ukitake. Namun suatu ketika, teman-temannya sesama Fullbring tiba-tiba saja malah dibunuh oleh beberapa Shinigami. Dan karena tidak terima akan hal itu, dia pun membalaskan dendam dengan membantai para Shinigami tersebut. Namun karena perbuatannya itu diketahui oleh Soul Society, dirinya lantas dicap sebagai pengkhianat lalu kemudian diasingkan. Dan dari situ pula akhirnya dia tahu bahwa lencana Shinigami yang diberikan oleh Ukitake padanya ternyata juga berfungsi sebagai sebuah alat yang digunakan untuk mengawasinya. Oleh karena itu, akibat merasa dikhianati dan malah dicap sebagai seorang pengkhianat, akhirnya dalam dirinya timbul rasa benci yang begitu dalam kepada para Shinigami, terutama pada Ukitake yang menurutnya telah menjebaknya. Sebenarnya untuk kasus Ginjo ini memang sudah diceritakan di dalam animenya. Hanya saja sosok pelaku atau dalang sebenarnya di balik insiden pembantaian teman-teman Ginjo masih belum diungkapkan dan menjadi tanda tanya besar. Entah ini benar ulah Ukitake atau bisa saja ulah dari bangsawan. Well, ini sangat menarik. Terlebih saat itu Ginjo juga mengatakan pada Hisagi bahwa pada waktu dirinya pulang dari Istana Soul King di peperangan sebelumnya, sebenarnya dirinya ingin bertemu dengan Ukitake untuk menanyakan sejauh mana Ukitake terlibat dalam peristiwa di masa lalu.
Namun ya, hal itu tak mampu dia tanyakan karena pada waktu itu Ukitake sudah dalam keadaan yang tak mampu untuk berbicara. Bahkan saat ini Ukitake telah meninggal dunia. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan Ginjo yang ternyata masih menyimpan rasa penasaran akan kebenaran di balik peristiwa itu. Mungkin saja kedepannya Ginjo akan berusaha mengungkap dan membongkar siapa dalang sebenarnya. Sementara itu Hisagi yang telah mendengar seluruh cerita dari Ginjo tampaknya tidak serta-merta langsung percaya begitu saja. Sebagai seorang jurnalis, Hisagi menyadari bahwa dirinya tidak boleh berpihak pada siapapun, baik Ginjo maupun Shinigami. Dan di tengah situasi tersebut, tiba-tiba saja Hisagi mendapat panggilan dari perangkat Shinigaminya untuk segera menghadap ke markas Divisi 1. Kemudian 1 jam setelahnya, di markas Divisi 1, saat itu Kyoraku tengah memberikan tugas kepada Hisagi dan juga Kensei yang sudah berada di sana. Sesuai permintaan dari Sentral 46, Kyoraku pun menyuruh Hisagi untuk memuat berita tentang pelantikan kepala keluarga bangsawan baru, yang mana orang yang akan dilantik kali ini adalah Tokinada Tsunayashiro. Mendengar nama Tokinada disebut, Hisagi pun lantas terkejut. Bagaimana tidak, dirinya ternyata juga telah mengetahui tentang masa lalu Tosen yang begitu tidak menyukai orang tersebut. Karena diketahui bahwa setelah kematian Tosen, Hisagi sempat menyelidiki masa lalu Tosen, di mana saat itu Hisagi mendapati fakta bahwa dulu Tokinada adalah orang yang pernah berbuat keji kepada mantan kaptennya itu. Dan saat ini dengan keringat dingin yang mulai keluar dari tubuhnya, Hisagi pun menanyakan tentang mengapa seorang keluarga cabang seperti Tokinada bisa diangkat menjadi kepala keluarga baru. Di sisi lain, mendengar pertanyaan itu, Kyoraku mengatakan bahwa Tokinada telah dipromosikan atas jasanya yang beberapa waktu lalu telah berhasil membasmi para pembunuh bayaran, yang mana para pembunuh ini telah membantai seluruh keluarga utama. Namun dari narasi yang telah diucapkan oleh Kyoraku, terkesan seperti Kyoraku sudah tahu dalang di balik peristiwa tersebut. Begitupun Hisagi dan juga Kensei, mereka tahu kemana arah dari pembicaraan Kyoraku. Kemudian setelah mengungkapkan hal itu pada Hisagi dan Kensei, Kyoraku pun bertanya kepada Hisagi, apakah dirinya sanggup untuk menerima tugas tersebut yang mana membutuhkan keberanian untuk mencari informasi tentang seorang bangsawan bernama Tokinada Tsunayashiro. Setelah berpikir keras sambil berusaha meyakinkan diri, Hisagi pun akhirnya menyanggupi tugas berat itu. Kini dengan masih terbayang akan beban pahit yang dulu diterima Tosen, Hisagi mau tidak mau harus berani menguak semua teka-teki walau harus berhadapan dengan para bangsawan. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada light novel 1 ini. Kira-kira bagaimanakah cara Hisagi akan menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis? Serta misteri apa saja yang nantinya akan segera dia ungkap? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.